Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di mana saja Anda berada, semoga rahmat nikmat Allah, taufik hidayahnya, inayah dan kasih sayangnya selalu memayungi kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hakikat makna syukur. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mempraktekkan syukur ini. Setiap waktu mungkin, setiap saat ketika kita mendapatkan nikmat kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan kembali tidak apa-apa untuk menghangatkan kembali ingatan kita. Semoga dengan ini nanti rasa syukur kita bisa lebih utuh lagi, lebih baik lagi. Nah, saya ingin membicarakan tentang hakikat syukur ini dari perspektif Badi'uzzaman Said Nursi, ulama besar dari Turki dalam karyanya Risalah An-Nur. Nah, kita akan melihat bagaimana sebetulnya hakikat makna syukur. Lalu bagaimana konsekuensinya? Konsekuensi positif ketika kita mengungkapkan rasa syukur dan konsekuensi negatif ketika kita tidak bersyukur. Said Nursi menyuguhkan secara garis besar ada 3 aspek bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah yang menggambarkan tentang hakikat makna syukur. Yang pertama, kata Said Nursi, ketika kita bersyukur, ketika kita mendapat nikmat, kesadaran kita terhadap sang pemberi nikmat jauh lebih berharga daripada nikmat itu sendiri. Kesadaran kita bahwa Allah peduli kepada kita, Allah perhatian kepada kita, Allah sayang kepada kita sehingga mengirim nikmatnya kepada kita, kata Said Nursi, kesadaran ini jauh lebih berharga daripada nikmat itu sendiri. Ketika kita diberi nikmat makanan yang nikmat, kita diberi nikmat pakaian yang indah, lalu kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau peduli kepada saya, Engkau peduli kepadaku, Engkau sayang padaku. Kesadaran ini, syukur ini, pujian alhamdulillah ini, kata Said Nursi, jauh lebih berharga daripada makanan yang enak itu, lebih berharga dari pakaian yang bagus itu. Nah, Said Nursi memberi satu ilustrasi, satu perumpamaan, satu analogi perbandingan yang bisa membuat pemahaman kita menjadi lebih mudah untuk memahami makna hakikat syukur yang pertama ini. Kata Said Nursi begini, coba bayangkan seorang raja yang sangat agung, seorang raja yang sangat besar, hebat, istimewa. Lalu raja ini mengirimkan kita 1 butir apel, 10 butir apel, atau 100 butir apel. Nah, kita senang dengan pemberian apel ini tentu saja. Kita bahagia, tapi ketika kita mengetahui bahwa ini raja yang hebat, raja yang agung, raja yang mulia, kok dia masih peduli dengan kita, sayang dengan kita, perhatian dengan kita. Tentu ketika kita mengenal kehebatan sang raja, kebesaran sang raja, keistimewaan sang raja, kita menjadi jauh lebih bahagia dengan perhatian sang raja kepada kita daripada sebutir apel, 10 apel, atau bahkan 100 apel, kata Said Nursi. Kenapa? Karena kita tahu kehebatan sang raja. Kita tahu kemuliaan sang raja. Kita tahu keistimewaan sang raja. Raja yang hebat, yang agung, yang mulia kok masih peduli dengan kita seorang rakyat jelata. Nah, begitu juga alasan kita kepada Allah, kita mengungkapkan rasa syukur itu karena perhatian Allah kepada kita. Karena Allah cinta pada kita, karena Allah peduli kepada kita, kita menjadi bangga, menjadi senang, menjadi bahagia karena Allah lebih perhatian kepada kita. Allah masih sayang dengan kita. Nikmatnya kita syukuri, tapi kesadaran spiritual ini harus lebih kita sadari. Kata Said Nursi begini, metaforanya ketika kita mengungkapkan terima kasih kepada sang raja, ketika kita mengungkapkan rasa senang, rasa bahagia kepada sang raja, kita jauh
rasa terima kasih itu lebih kepada sang raja daripada sebutir apel, 10 apel atau 100 apel. Falladzi yatasallama hadiyatas sultan hubban wa karomah yubdi mahabbatahu li sultan laisa litufahah. Ketika orang itu menerima hadiah dari sang raja, kata Said Nursi, dengan penuh rasa cinta, bahagia, bangga, penuh dengan hormat ta'zim, senang sekali. Yubdi mahabbatahu li sultan walaysa litufaha. Dia mengekspresikan rasa bahagianya, senangnya kepada sang raja, bukan hanya kepada buah apel itu sendiri. Begitupun ketika kita mengekspresikan, kita memperhatikan perhatian sang Allah, kita lebih memperhatikan perhatian Allah, lebih mengungkapkan rasa syukur kita karena cinta Allah kepada kita, perhatian Allah kepada kita, kepedulian Allah kepada kita. Nah, ini rasa syukur kita lebih karena perhatian Allah, bukan hanya semata-mata karena nikmatnya. Kenapa? Alasannya supaya kita jangan terperangkap dengan nikmat itu sendiri. Kadang-kadang kan sering kita dapat nikmat, makanan yang enak, lezat, kita lupa dengan sang pemberi makanan itu. Kita diberi pakaian yang bagus, harta yang melimpah, kita lupa pada sang yang memberi nikmat itu sendiri, sehingga harta kita tasarufkan dengan hal-hal yang negatif. Diberi jabatan, pangkatan, promosi, kita karena larut dengan nikmat jabatan itu sendiri, kita melupakan sang pemberi nikmat. Kita ingin seumur hidup kita punya jabatan, pangkat, jabatan. Tidak mau kita dimutasi karena kita melupakan sang pemberi nikmat. Nah, makanya kata para ulama, kunu abidal mun'im wala takunu abidan ni'am. Jadilah engkau hamba sang pemberi nikmat, jangan engkau menjadi hamba nikmat itu sendiri. Nah, ketika kita sadar Allah itu perhatian dengan kita, Allah cinta dengan kita, Allah sayang dengan kita sehingga memberi nikmat ini. Nah, kesadaran ini akan menyelamatkan kita menjadi abid dan ni'am, kita menjadi hamba sang pemberi nikmat, bukan nikmat itu sendiri. Nah, ini yang pertama, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kata Said Nursi, ketika kita bersyukur seperti ini, kita berterima kasih kepada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Dengan kesadaran Allah perhatian kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Seluruh instrumen yang kita gunakan untuk bersyukur menjadi istimewa, indah dan dicintai oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya. Ketika lisan kita berzikir kepada Allah, lisan kita ini menjadi lisan yang indah dan dicintai oleh Allah. Ketika tangan kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita, tubuh kita ini kita tasarufkan untuk menolong orang lain, membantu fakir miskin, kita tasarufkan untuk amal-amal sosial kemanusiaan. Tubuh kita, tangan kita, kedua kaki kita, seluruh tubuh kita ini menjadi indah di hadapan Allah dan para malaikatnya. Wajah kita ini ketika kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita gunakan untuk sembahyang, sujud, ruku, sujud kepada Allah. Saat itu juga wajah kita ini menjadi indah, bercahaya di hadapan Allah dan malaikat-malaikatnya. Tidak peduli betapapun jeleknya wajah kita, betapapun buruknya wajah kita. Walaupun di dunia ini wajah kita hitam legam misalnya, tapi ketika kita gunakan untuk ibadah, untuk bersyukur kepada Allah, wajah kita ini menjadi wajah yang indah, bercahaya di hadapan Allah dan para malaikat-malaikatnya. Nah, tapi yang kedua ini, kata Said Nursi, ada juga konsekuensinya. Konsekuensi negatifnya. Artinya begini, ketika kita bersyukur, tubuh kita ini, semua elemen tubuh kita ini menjadi indah dan berharga di hadapan Allah dan malaikatnya. Dicintai oleh Allah, indah, mulia. Tapi ketika kita tidak gunakan untuk bersyukur, tubuh kita, seluruh atribut tubuh kita, kedua tangan kita, kaki tubuh kita, bahkan wajah kita menjadi buruk dan dibenci oleh Allah dan para malaikatnya. Tidak peduli wajah kita misalnya putih, keren, tampan, cantik. Tapi ketika digunakan untuk maksiat, tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengabdi kepada Allah. Pada saat itu juga tubuh kita berubah menjadi buruk, jelek di hadapan Allah dan para malaikat-malaikatnya. Nah, makanya ini menggambarkan
penglihatan hakikat Allah kepada kita. Jadi Allah itu tidak melihat lahiriahnya. Ketika dengan ibadah, tubuh kita bagaimanapun misalnya buruknya, jeleknya, seluruh anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk bersyukur menjadi indah. Kullu ma nasya'a an ibadatihi wa ta'atihi fahuwa mahbubun indahu, kata para ulama. Semua yang muncul, yang keluar, yang timbul dari ibadah dan taat kita kepada Allah, fahuwa mahbubun indahu. Semuanya akan menjadi dicintai oleh Allah, indah di mata Allah, mulia di mata Allah. Nah, ini yang kedua. Jadi seluruh atribut tubuh kita ini menjadi betul-betul indah. Indah, mulia, bercahaya, dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Tapi sebaliknya juga ketika kita tidak bersyukur, seluruh atribut, seluruh unsur, seluruh tubuh kita ini menjadi terlihat buruk dan dibenci oleh Allah dan para malaikatnya. Ini kemuliaan syukur yang kedua. Yang ketiga, sebagai konsekuensi kelanjutan dari syukur yang pertama, kedua. Yang ketiga, kata Said Nursi, syukur ini membuahkan pahala surgawi secara konkret, real, nyata, bukan metaforik. Ketika kita mengucapkan rasa syukur, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat ini menjelma pahala surgawi sesuai dengan nikmat yang kita nikmati, jauh lebih agung, lebih sempurna di surga nanti. Ketika kita makan seteguk makanan, sesuap makanan, sesuap nasi dengan lauknya, lalu kita minum seteguk minuman dengan mengucapkan bismillah dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Kata Said Nursi, makanan ini walaupun sederhana nanti akan menjelma pahala surgawi dengan makanan yang jauh lebih nikmat. Pakaian, selembar pakaian yang kita pakai, dengan ucapan alhamdulillah kita mengekspresikan rasa syukur kepada Allah, bahagia atas karunia Allah. Kata Said Nursi, nanti pakaian ini akan menjelma cahaya di akhirat nanti, bahkan di alam barzah. Diberi oleh Allah pakaian yang lebih indah, yang bercahaya di alam barzah dan di akhirat kelak. Inilah keunikan rasa syukur. Tapi yang ketiga ini juga ada konsekuensinya. Kata Said Nursi, kalau kita diberi nikmat tidak bersyukur, nikmat itu tidak punya nilai surgawi. Makanan yang misalnya mewah, nikmatnya seperti apa? Katakanlah kita makan Kentucky, Pizza Hut atau hamburger atau yang lainnya, makanan yang terlihat enak, makanan yang terlihat mewah, tapi tanpa dibarengi dengan ucapan hamdalah, tanpa dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah sang pemberi nikmat ini, makanan itu tidak lebih mungkin nikmat di tenggorokan lalu keluar sebagai kotoran, tidak mempunyai nilai apapun. Tidak mempunyai nilai surgawi, bahkan boleh jadi akan mendapat siksa dari Allah. Karena kita dapat nikmatnya tapi tidak mensyukurinya. Kendaraan yang keren, kendaraan yang mewah misalnya kita naiki, kita punya kendaraan Alphard, Jaguar, Ferrari, mewah sekali. Tapi tanpa dibarengi dengan rasa syukur, kendaraan ini tidak lebih satu saat akan jadi rongsokan duniawi, tidak ada sedikit pun nilai surgawinya. Nah, ini uniknya. Ketika kita bersyukur, apapun saja yang kita syukuri, nikmat itu akan berbuah keabadian di surga nanti. Kata Said Nursi. Kata Said Nursi mengembalikan kepada apel tadi, buah-buahan tadi. Kata Said Nursi, fa anta ta'kuluhunna fakihah. Engkau misalnya, kata Said Nursi, di sini, di dunia ini, makan fakihah, buah-buahan, sebutir buah. Wahunaka alhamdulillah mujassamah fi fakihatin min fawakihil jannah. Di akhirat nanti, di sana, di surga, alhamdulillah yang engkau ucapkan ini, rasa syukur yang engkau ucapkan ini, mujassamah fi fakihatin min fawakihil jannah, akan betul-betul menjelma berbagai buah-buahan surga yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih nikmat daripada makanan yang engkau makan di dunia ini. Ini uniknya. Jadi rasa syukur itu karena kita syukur, mengungkapkan rasa syukur atas nama zat yang maha abadi Allah, maka
makanan yang kita makan itu walaupun musnah di dunia ini, dia tidak musnah di akhirat nanti, berganti di alam barzah dan di akhirat. Pakaian yang kita syukuri ini walaupun satu saat akan hancur, musnah, dia akan berganti pakaian surgawi yang jauh lebih indah, bercahaya, diganti oleh Allah. Jadi real, nyata, berbuah pahala surgawi. Sesuai dengan semua apapun bentuk nikmat yang kita syukuri. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, karena itu sebagai kesimpulan, mari ketika kita bersyukur, kita sadari betul-betul bahwa rasa syukur ini kita menyadari bahwa Allah lah yang memberi nikmat kepada kita. Jadi kesenangan kita, kebahagiaan kita, kegembiraan kita, kita tahu Allah yang maha mulia ini sayang sama kita, perhatian sama kita, peduli sama kita. Yang kedua, seluruh atribut yang kita gunakan untuk bersyukur akan menjadi indah, mulia, dan dicintai oleh Allah. Dan ketiga, semua nikmat yang kita syukuri ini walaupun musnah dalam konteks duniawi, tapi dia berbuah abadi surgawi, berbuah pahala surgawi, juga berbuah bentuk-bentuk nikmat yang jauh lebih nikmat, lebih indah, lebih kekal, dan lebih sempurna di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang syakirin, yang pandai bersyukur. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.